Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Raihan, NIM 0104202068, jurusan Manajemen Dakwah C semester 5, kelas MDC semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dosen pengampu yaitu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Di sini saya telah menyelesaikan tugas video UAS saya yaitu dengan mata kuliah hadis tematik. Teman-teman, adapun materi yang saya sampaikan nantinya yaitu yang pertama ialah hubungan sesama muslim, yang kedua istiqomah, yang ketiga yaitu hadis POAC, yang keempat ialah amalan serta sedekah, dan yang kelima ialah jangan marah. Yang pertama ialah hubungan sesama muslim. Hadisnya ialah al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurwatun farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah wa man satara musliman mustarahullah yaumal qiyamah. Nah, yang mana artinya yaitu seseorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzalimi dan tidak membiarkan untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan bagi dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Adapun kolerasi keimanan tentang hubungan sesama muslim yaitu dikarenakan seorang muslim adalah saudara bagi semuslim lainnya. Persaudaraan ini adalah persaudaraan karena seiman dan seagama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu demikianlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam kitab Tafsir Al-Muhtasar fi Al-Tafsir dijelaskan tentang ayat ini, yaitu orang-orang beriman adalah saudara dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam ini berkonsekuensi agar mendamaikan di antara dua muslim yang sedang berselisih. Kemudian bertawakallah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan berharap agar mendapat rahmatnya. Jadi sebagai orang mukmin kita diwajibkan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan menjaga hubungan baik dengan mukmin lainnya. Selanjutnya yaitu hadis istiqomah, yang mana teman-teman bisa lihat sendiri. Istiqomah dengan yang artinya ialah istiqomah dengan hati berarti selalu menjaga, harusnya niat dan sikap ikhlas. Sedangkan istiqomah dengan jiwa berarti terus-menerus melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kolerasi keimanan tentang hadis istiqomah tersebut ialah hadis tersebut jawaban Rasul atas pertanyaan yang dikemukakan oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ketika itu Sufyan bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada satu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi kepada selainmu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ucapanku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah." Selanjutnya ialah hadis tentang POAC, yang mana POAC itu ialah perencanaan atau planning, organizing, acting, dan controlling. Yang pertama ialah hadis planning atau perencanaan, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, hadis dari perencanaan tersebut ialah kolerasi keimanan tentang perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu 4 fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Kita dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana
berencana berjalan dengan baik atau tidak? Pertanyaan mendasar ini kiranya aktual diajukan manakala kita melihat realitas keseharian yang menunjukkan banyaknya kegiatan akibat perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses perencanaan itu berlangsung. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai perencana semua makhluk ciptanya. Allah adalah maha merencanakan. Pada dasarnya manajer atau pemimpin yang harus mempunyai banyak konsep tentang manajemen termasuk di dalamnya perencanaan. Pemimpin yang baik adalah yang mempunyai visi dan misi dan membangun kedua hal tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan bersama serta hasil dan perencanaan yang baik dan matang. Manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan serta harus mempersiapkan diri merencanakan untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok. Selanjutnya yaitu hadis organizing. Yang ada hadis tersebut merupakan hadis yang termasuk dalam POA tersebut, itu hadis organizing. Bisa teman-teman lihat sendiri dan pahami sendiri. Selanjutnya yaitu kolerasi keimanan tentang organizing hadis tersebut. Nah, dalam pengorganisasian diperlukan ialah kepemimpinan yang kokoh serta mencerminkan nilai-nilai Islami. Pemimpin adalah seorang yang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa sekaligus juga sebagai pengayom untuk di muka bumi ini dengan wewenang yang diberikan untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak diantar manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Adanya rantai komando dan kesatuan perintah dalam pendidikan Islam adalah ada konsep istiqah dalam rantai di level bawah dan menengah harus memiliki istiqah terhadap atasan sebagai orang mukmin, taat pada aturan yang telah ditentukan dan sepakati sebagai wujud ketaatan kepada kepemimpinan dengan semangat ketaatan menjalankan perintah atasan didasari niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis actuating yang mana terjemahannya itu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashir telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'ad dan Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah. Ia berkata, aku berbayat kepada Rasulullah untuk menunaikan salat, mengeluarkan zakat dan selalu memberikan nasihat kepada sesama muslim, dan ini adalah hadis hasan sahih. Yang mana kolerasi keimanan tentang aktualitas tersebut ialah dalam Islam pelaksanaan didasarkan pada upaya pembinaan manusia kepada nilai-nilai akidah dan akhlak yang sempurna. Dalam Al-Quran, pelaksanaan bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan dan total kepribadian seorang insan manusia melalui pendidikan spiritual, intelektual, jasmani, dan rohani manusia sehingga mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan keimanan. Nah, selanjutnya yaitu hadis controlling yang mana telah menceritakan kepada kami Ali bin Ihsak berkata telah menggambarkan kepada kami Abdullah yaitu Ibu Mubarak berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Abu Maryam dari Diamrah bin Habib dari Syadat bersabda bin Aus berkata Rasulullah orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Sebaliknya orang yang lemah adalah orang yang mengikuti jiwanya dengan hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Jadi kolerasi keimanan dengan controlling hadis tersebut ialah controlling yang bermakna pengendalian, pengawasan atau kontrol. Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses
penyesuaian pergerakan antar organisasi dengan tujuannya. Manusia sebagai seorang pengemban amanah dapat melakukan tugasnya dengan optimal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan merupakan kewajiban yang terus-menerus harus dilaksanakan karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya planning dalam suatu organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Pengawasan di dalam ajaran Islam berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis tentang amalan serta sedekah, yaitu wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Kemudian beberapa orang bertanya, jika tidak mampu wahai Rasulullah, kemudian menjawab, hendaknya bekerja dengan tangannya sendiri kemudian bermanfaat bagi dirinya dan bersedekahlah. Mereka kemudian bertanya kembali, jika tidak bisa, Rasul pun menjawab, maka boleh dengan menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Mereka masih bertanya, jika tidak dikerjakan wahai Rasul, Rasul menjawab, maka boleh dengan menegakkan kebenaran atau mengatakan yang jujur. Mereka bertanya kembali, jika masih belum bisa melakukan, Rasul menjawab, maka sebaiknya menahan diri berbuat kejelekan karena hal itu bernilai sedekah baginya. Nah, kolerasi keimanan dengan amalan serta sedekah ialah dalam hadis tersebut ada 4, yaitu hal yang bisa dilakukan seseorang mukmin sebagai amalan pengganti sedekah. Pertama ialah bekerja, kemudian dari hasil kerjanya tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya, kemudian bersedekah. Nah, yang kedua ialah menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan. Yang ketiga ialah menegakkan kebenaran dan berkata jujur. Yang keempat ialah menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang sekiranya yang terlarang oleh agama. Yang terakhir ialah hadis jangan marah, yang mana hadisnya ialah an rajuli min abna'i ashabin na'i sallallahu alaihi wasallam an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qadha ma qayyidun wa huwa qadirun ala an yuhidha ma'ahullahu amna wa imana. Nah, yang artinya barang siapa yang menahan amarah sedangkan dia mampu mengeluarkannya, maka Allah memenuhi rongganya dengan keamanan dan iman. Kolerasi keimanan dengan hadis jangan marah tersebut ialah perasaan marah tentu amat manusiawi, apalagi kepada orang yang berbuat salah dan jahat. Akan tetapi Islam mengajarkan tidak sepatutnya seorang yang beriman melampiaskan kemarahannya, apalagi melampiaskan kemarahan itu dapat mengantarkan pelaku menabrak ketentuan syariah. Menahan marah jauh lebih baik daripada melampiaskannya. Dengan demikian, menahan amarah merupakan akhlak puji yang diperintahkan sebagai balasannya. Pelakunya dijanjikan mendapatkan pahala yang amat besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi tersebut. Mohon maaf jika ada tutur kata-kata yang salah. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.